Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang definisi taharah. Ya, pentingnya taharah ya. Kemudian definisi taharah yaitu taharah artinya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil diangkat atau dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dengan mandi junub. Kemudian kita juga sudah membahas tentang air, media, ya, yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air suci mensucikan, air yang masih original, seperti asal penciptaan, belum berubah. Nah, kalau sudah bercampur dengan benda yang suci dan dia mendominasi, maka dia tidak lagi suci mensucikan, tapi air itu suci tidak mensucikan. Contohnya air kopi, ya, namanya aja bukan air lagi, bukan air putih, tapi air kopi, atau bahkan kopi aja dibilang. Nah, itu suci, bisa diminum, bisa dikonsumsi, tapi tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Suci tidak mensucikan. Ya, boleh diminum, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nggak ada orang berwudu dengan kopi, mandi junub dengan kopi, begitu juga dengan teh. Ya. Nah, termasuk juga air kelapa. Ya. Air kelapa itu suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, kemudian kalau benda air itu bercampur dengan najis, ya, dia dilihat kalau air itu sedikit jatuh benda najis, maka dia otomatis jadi air najis. Tapi kalau air itu banyak jatuh benda najis, ya, maka dilihat dulu. Kalau berubah salah satu dari tiga sifat air, maka air itu najis. Kalau tidak berubah, maka air itu tidak najis. Ya, nah ini dipahami Ibu ya, Bapak ya. Baik, sekarang pembahasan berikutnya, bab yang kedua, al-babusani fil aniyati, yaitu pembahasan tentang bejana, ya, pembahasan tentang bejana atau wadah, ya, yang kita gunakan untuk menampung air. Nah, sampai ya dalam permasalahan itu Islam mengaturnya, Masya Allah, lengkap agama kita. Tidak ada satupun kebaikan kecuali diberitakan, tidak ada satupun larangan, keburukan kecuali pasti dilarang. Nah, termasuk dalam bab ini, bab wadah yang kita gunakan untuk menampung air itu, ya, apa yang boleh apa yang tidak. Nah, jadi ya hukum asal wadah itu boleh-boleh saja digunakan. Apakah terbuat dari besi, terbuat dari plastik, ya hukum asalnya boleh, mubah, nggak ada larangannya. Karena Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian. Nah, untuk kalian, Allah ciptakan untuk kalian apa yang ada di langit, seluruhnya. Seluruhnya kita bisa gunakan. Ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan itu pun sedikit. Ya, kalau kita lihat banyak yang Allah bolehkan daripada yang Allah larang. Banyak yang Allah bolehkan daripada yang Allah larang. Karena sesuai dengan surat Al-Baqarah di sini ayat 29. Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di dalam bumi untuk kalian. Untuk kalian pergunakan, untuk kalian manfaatkan. Termasuk dalam bejana ya. Bejana apapun boleh kita gunakan. Kecuali ya bejana yang terbuat dari emas dan perak. Lihat, ini yang dilarang. Dan itu pun sedikit, emas dan perak. Nah, jadi kalau bejana itu terbuat dari emas dan perak,
maka tidak boleh digunakan untuk minum. Nah, minum saja, ya, tidak boleh digunakan untuk makan, itu nggak boleh. Nabi SAW bersabda, La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian makan dari piringnya. Piring yang terbuat dari emas dan perak. Nggak boleh. Fa innaha lahum fid dunya. Karena itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Sedangkan untuk kalian, kata Nabi, nanti di surga. Di akhirat nanti. Nah, jadi ada larangannya. Ya, ada larangannya. Nggak boleh kita makan dari piring terbuat dari emas. Nggak boleh kita minum dari gelas yang terbuat dari emas atau perak. Begitu juga, ya, masuk juga dalam pembahasan ini sendok emas, garpu emas. Tidak boleh. Nggak boleh digunakan untuk makan atau minum. Ya. Adapun untuk penggunaan yang lain bagaimana selain makan minum? Misalnya kita mau pajang, ya, atau mau eh, apa? Digunakan untuk wadah berwudu, ya. Bukan untuk makan minum, tapi untuk wadah berwudu saja. Ya, sebagian ulama tidak membolehkan juga. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, sesuatu yang tidak boleh digunakan, sesuatu yang tidak boleh digunakan, maka tidak dibolehkan digunakan untuk semua penggunaan. Sesuatu yang tidak dibolehkan dalam satu jenis penggunaan, yaitu makan minum nggak boleh, maka seluruh penggunaan yang lain juga tidak boleh. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga nggak boleh digunakan untuk menampung air wudhu, nggak boleh juga dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nggak boleh dipajang juga, gitu ya. Nah, di sini ulama apa namanya menjelaskan hikmahnya kenapa. Ya, hikmahnya, wallahu alam, yang disebutkan oleh para ulama salah satunya adalah bisa, ya, membuat orang-orang miskin itu bersedih hati. Karena orang miskin jangankan piring emas, makanan aja mereka susah untuk mendapatkannya. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas terdapat larangannya, ya. Yang jelas terdapat larangannya. Terus kalau bejana itu terbuat bukan dari emas dan perak. Bagaimana? Misalnya dari batu batu yang mahal sekali, dipahat jadi mangkok, dipahat jadi sendok, jadi, ya, itu dibolehkan. Ya, karena yang khusus ada larangannya adalah yang terbuat dari emas dan perak saja. Adapun yang dari bahan-bahan yang mahal yang lainnya itu dibolehkan. Ya, karena tadi kita kembali ke hukum asal. Apapun yang Allah ciptakan itu hukumnya boleh, kecuali khusus yang ada larangannya saja. Yang ada larangannya hanya emas dan perak. Selain daripada itu boleh digunakan. Nah, masuk juga dalam pembahasan ini, jamaah sekalian, bejana yang disepuh, ya, apa itu, yang dicat dengan emas dan perak. Nah, kalau dengan emas itu tidak boleh. Ya. Kalau dengan perak, ya, itu sedikit saja boleh. Ya. Misalnya, eh, bukan misalnya mudhabbab itu misalnya ada yang retak, ya, di dalam bejana itu retak kemudian las pakai emas. Kalau emas nggak boleh, sama sekali nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Tapi kalau dengan perak itu boleh. Nah, adapun yang disepuh, ya, misalnya ada besi kemudian dicap dengan emas dan perak itu nggak boleh sama sekali, ya. Nah, terus bagaimana dengan eh, wadahnya orang kafir, sendok, gelas, piringnya orang kafir? Ya, hukum asalnya suci, hukum asalnya boleh digunakan, kecuali kita sudah meyakini yang mereka gunakan itu untuk benda-benda najis. Misalnya mereka gunakan untuk makan makanan yang najis, ya, maka nggak boleh langsung digunakan, kecuali harus dicuci. Nah, harus dicuci. Ya, Nabi SAW mengatakan, La ta'kulu fiha, jangan kalian makan di situ.
Kalau kalian tahu najis, jangan makan di situ. Illa alla tajidu ghairaha faghsiluha. Kecuali kalau kalian nggak dapati lagi wadah yang lain, ya. Maka cucilah wadah orang kafir itu. Cuci dulu. Summa kulu fiha, kemudian boleh kalian makan. Ya, jadi kalau kita tahu di situ ada bekas najis. Ya, tapi kalau kita tidak tahu benda itu pernah digunakan untuk barang yang najis, ya, maka dia hukum asalnya adalah suci dan boleh digunakan. Nah, ini juga pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk berwudu dari bejananya wanita musyrikah. Langsung. Jadi wanita musyrikah itu, ya, dia punya air yang ditampung dalam satu wadah. Dan Nabi SAW langsung menggunakan air itu dalam wadah itu untuk berwudu dan juga para para sahabat. Nah, jadi ada dua keadaan ya. Kalau kita ketahui benda itu digunakan untuk barang najis, maka dicuci dulu. Cari dulu yang lain. Kalau nggak ada, cuci baru gunakan. Tapi kalau kita tidak tahu dan bahkan kita meyakini ya bejana orang kafir itu tidak digunakan untuk benda najis, bisa langsung digunakan. Nah, baik. Kemudian kita masuk pembahasan tentang buang hajat dan adab-adabnya. Ya, yang pertama dikenal dengan istilah istinja. Ya, di dalam buang hajat itu istinja. Istinja itu mensucikan tempat keluar najis, depan atau belakang dengan air. Itu istinja namanya. Cebok, ya. Cebok depan belakang dengan air. Itu istinja. Ada yang dikenal satu lagi dengan istijmar. Istijmar itu cebok dengan batu. Cebok dengan batu atau benda semisal batu yang bisa membersihkan. Misalnya tisu. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Untuk apa cebok. Baik depan ataupun belakang. Jadi ada dua istilah. Istinja itu cebok dengan air. Istijmar itu cebok dengan batu atau yang semisalnya. Nah, dan boleh digunakan salah satu keduanya. Misalnya di toilet ya, ada air, ada tisu. Boleh kita gunakan salah satu keduanya. Boleh air, boleh tisu. Tapi kalau kita mau cukupkan salah satu, mana yang lebih bagus? Lebih bagus air. Kalau mau pakai tisu aja, nggak mau pakai air, boleh? Boleh. Ya, asalkan suci, asalkan bersih. Ya, misalnya buang air kecil, pakai tisu. Ya. Dan kemudian setelah buang air besar, pakai tisu. Boleh. Dan yang lebih bagus, kita gabungkan. Ya, kata para ulama. Digabungkan. Yang pertama pakai tisu dulu, kemudian pakai air. Ya. Yang pertama pakai tisu, kemudian pakai air. Boleh istijmar. Seperti itu baru istinja atau istinja dulu baru istijmar. Cuci dulu pakai air kemudian pakai tisu juga boleh. Itu lebih afdol kalau kedua-duanya ada. Tapi kalau pilih salah satu maka yang lebih afdol pilih air. Kalau mau cukup ya boleh yang mana aja dia boleh. Ya. Ini dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Dahulu Nabi SAW masuk ke tempat buang hajat. Khala itu toilet. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma' wa anazah. Maka aku beserta kawan seusiaku membawa eh, seember, membawa setimba air. Nah, dan wa anazah. Anazah itu semacam kayu ya yang digunakan untuk cebok juga. Nah, jadi bukan batu tapi kayu itu. Fayastanji bilma, maka Nabi SAW tidak menggunakan kayu itu. Nabi hanya ceboknya dengan air. Nah, jadi Nabi memilih ya salah satunya saja. Nah, kemudian hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala dari radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib. Jika salah seorang kalian pergi
ke tempat buang hajat, kata Nabi. Falyastatib bisalasati ahjar, maka hendaklah dia cebok dengan 3 batu. Ya, fa innaha tujzi'u an, karena itu cukup bagi dia. Ya. Jadi kalau kita mau pakai batu harus 3 batu, 3 kali usapan. Harus 3 batu, nggak boleh kurang dari 3 batu. Kalau mau lebih berarti ganjil. Ya, pokoknya nggak boleh kurang dari 3. Ya, walaupun di kali pertama sudah bersih, kita usap sekali udah bersih, tetap harus sampai 3 kali. Nah, nah itu kalau batu. Jadi batu harus pilih 3. Atau juga boleh batu itu besar, lumayan besar, tapi punya 3 sudut. Eh, Kita usap sekali di sudut ini, kemudian yang kedua kita ganti sudut yang lain, ya 3 sisi gitu ya. Nah itu dibolehkan. Yang penting tidak kurang dari 3 kali usapan. Kalau tisu 3 kali, ambil tisu pertama, buang, ambil tisu lagi, buang, ambil tisu yang ketiga. Nah, dan dalam masalah cebok ini ya tentunya kita maklumi ya, ya tidak se apa namanya sebersih air. Bahkan air pun kadang masih meninggalkan bau najis. Apalagi kalau istijmar dengan batu, tentu masih ada. Tapi itu dimaafkan. Nah, ya, itu dimaafkan. Ya kalau kita sekarang mudah ada sabun gitu ya. Nah, kalau dulu nggak ada. Tapi Nabi SAW menyuruh ya di dalam hadisnya yang lain bagi orang yang sudah cebok untuk menggosok-gosokkan tangannya ke tanah. Tangan kiri yang kita gunakan untuk cebok itu setelah cebok disuruh usap-usap ke tanah. Nah, itu ada riwayatnya juga. Nah, kalau sekarang mungkin orang pakai sabun. Nah, baik. Nah, jadi itu masalah seputar masalah apa namanya? Istinja sama istijmar. Istinja itu cebok dengan air, air yang suci mensucikan. Kemudian istijmar itu cebok dengan batu atau salah satu benda yang bisa menggantikan batu. Ya, misalnya tisu tadi, ya. Yang penting benda itu bukan benda yang dimuliakan dalam Islam. Nggak boleh dengan buku pelajaran misalnya disobek, ya. Nggak boleh juga dengan makanan, dengan roti, ambil roti dicebok, itu nggak boleh. Itu benda-benda yang dimuliakan. Nggak boleh juga dengan roji. Roji itu apa namanya kotoran hewan yang sudah kering. Ini nggak boleh, karena itu makanan syaitan. Ya, di sini Nabi melarang. Nahana, Nabi SAW melarang kami an-nastanjia bil yamin, cebok dengan tangan kanan. Nah, ini disebutkan oleh Salman. Nabi SAW melarang kami cebok dengan tangan kanan. Wa an-nastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Dan Nabi melarang kami istijmar, cebok kurang dari 3 batu. Ya. Wa an-nastanjia bi roji. Dan Nabi SAW melarang kami untuk istijmar cebok dengan kotoran hewan yang sudah kering atau azam atau tulang. Nah, tulang juga nggak boleh. Itu karena kedua-duanya itu adalah makanannya setan. Ya, makanannya tulang itu makanannya bangsa jin. Makanya ada orang kadang dia ngambil tulang, ya, tulang belulang, tulang sapi. Itu terkadang bisa terkena gangguan jin karena itu makanan mereka. Apalagi kalau digunakan untuk cebok. Nah, nah, itu nggak boleh ya. Jadi boleh dengan batu, dengan tisu, ya, dengan kain, misalnya kain kain apa tuh kain lebih bisa orang jahit itu ya. Nah, itu boleh. Tapi dengan hal-hal yang dimuliakan tidak boleh. Misalnya ambil buku pelajaran, ya kan, disobek atau apa namanya kayak saya sebutkan tadi apa roti misalnya. Nah, ini tidak diboleh. Nah, kemudian adab berikutnya
ketika buang hajat, ini satu lagi kita ambil di hari ini, yaitu tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat di dalam buang hajat. Ya, itu berlaku hukum ini kalau dia buang hajatnya di tempat terbuka. Ya, tidak ada penghalang antara dia dengan arah kiblat. Ya. Nah, ini pembahasan ini kalau orang Arab langsung dipahami, dimaklumi karena mereka dulu kalau buang hajat di gurun pasir, ke tengah-tengah gurun pasir sana jauh. Bahkan Nabi SAW pergi kalau buang hajat misalnya, pergi beliau wah, sampai sampai kecil sekali, tidak terlihat sampai jauh sekali. Ya, di situ buang hajatnya. Nah, itu nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, kata Nabi SAW, "Idza ataitumul ghaib." Kalau engkau mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah. Jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha. Jangan membelakangi kiblat. Berarti kalau kita jangan menghadap ke arah barat, nggak boleh juga menghadap ke arah timur. Kalau ke arah barat menghadap kiblat, ke arah timur berarti membelakangi kiblat, nggak boleh. Walakin syarriqu au gharibu. Tapi hadaplah ke timur atau ke barat. Nah, ini Nabi SAW mengatakan ini ketika beliau berada di Madinah, ya. Madinah itu di utaranya Mekah. Ya, jadi kalau orang Madinah mau menghadap kiblat, mereka menghadap ke selatan berarti, ya. Jadi biar mereka tidak menghadap kiblat katanya buang hajat, nggak boleh hadap ke selatan, nggak boleh hadap ke utara, tapi menghadap ke timur dan ke barat. Nah, kalau kita beda ya, kita nggak boleh hadap ke timur, nggak boleh hadap ke barat, yang boleh hadap ke utara dan ke selatan kalau di negara kita. Nah, tetapi ini jamaah sekalian, ya, larangan ini berlaku kalau kita berada di tempat terbuka. Kalau tempat kita itu tertutup, misalkan di tempat kita itu toilet, nah ini larangan ini ya tidak berlaku. Ya, tetapi tetap yang paling afdol juga jangan, walaupun kita berada di dalam toilet, karena demi menghormati arah kiblat. Ya, kalau misalnya kita bisa menghindari arah kiblat, ya, itu di dalam toilet itu lebih bagus. Kita mau bangun rumah misalnya, mau bangun rumah. Ya, kalau bisa jangan menghadap atau membelakangi kiblat, arah apa namanya klosetnya misalnya, itu lebih bagus. Ya, barakallahu fiik. Baik, insya Allah mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya, jemaah semuanya. Insya Allah kita ambil beberapa adab lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ada yang mau ditanyakan, Bapak, Bu? Cukup jelas, Pak Ustadz. Jelas ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz Yandri.